Sobat Kreatif Kota Denpasar, kembali lagi dengan saya Ayu Sada Devi dalam Art and Creative Talk, masih serangkaian acara Denpasar Festival 2020 yang diadakan secara virtual dan bisa diakses tentunya melalui denfest.creativity.id. Nah, tentunya dalam Art and Creative Talk kali ini saya akan menghadirkan narasumber pilihan yang sudah berkecimpung di dunia manapun, dari lini manapun gitu loh. Dan sekarang kita sudah kehadiran I Gusti Putu Bayu Susila, bener ya kak ya? Benar ya. Oke, jadi kakak ini adalah seorang yang merintis usaha dari usia 20 tahun. Benar. Wah, luar biasa sekali. Dan saat ini memiliki beberapa usaha di berbagai sektor, seperti sektor pariwisata, sektor migas, dan juga lembaga keuangan. Baik, langsung saja ini dia Kak Bayu Susila. Selamat datang nih di Dharma Negara Alaya. Terima kasih. Gimana nih kabarnya Kak? Sehat, Di tengah sehat. pandemi. Masih negatif kan tentu. Masih negatif ya. harus selalu bersemangat gitu loh. Benar dan ya. berpikir positif, tapi tidak boleh positif corona, tapi ini positif berkarya Ya, gitu ya. positif kita berkarya ya. terus. Oke, kesibukannya dari Kak Bayu Susila sekarang ini apa nih kalau boleh tahu? Oke, kesibukan sekarang kita lagi merintis rame-rame.co.id, di mana di sana dibutuhkan banyak effort dan juga sebagian usaha mungkin lagi istirahat, sebagian ada usaha yang lagi bertumbuh sekarang gitu. Nah, salah satunya rame-rame.co.id ya. Oke. Nah, bisa diceritain nggak sih apa yang mendorong Beli Bayu untuk menekuni bidang ini nih? Oke, tentu dari beberapa permasalahan ya. Permasalahan ketika saya menjalani merintis beberapa usaha, ya kendala yang paling awal itu adalah permodalan gitu ya, permodalan. Kemudian setelah modal itu ada, kadang-kadang produknya apa? Kan gitu ya. Jadi banyak sekali permasalahan anak-anak muda modalnya cukup tetapi nggak tahu produk apa yang dijual. Ketika nanti modalnya ada, produknya ada, kemudian marketnya juga sudah bagus segala macam, tetapi uangnya nggak ada, hasilnya nol atau nggak jelas. Barangnya habis, uangnya habis karena tidak ada manajemen operasional yang bagus atau manajemen keuangan yang bagus ya. Jadi rangkuman dari semua permasalahan-permasalahan itu muncullah rame-rame.co.id ini. Nah, dari tadi kita ngomongin rame-rame.co.id. Betul. Apa sih sebenarnya rame-rame.co.id? Rame-rame.co.id adalah platform itu untuk project financing. Oke. Jadi ketika katakanlah teman-teman UMKM itu punya project atau punya usaha gitu yang butuh pendanaan, nah kita danain lewat crowdfunding ini. Ya, jadi siapa yang tertarik untuk mendanai project tersebut, ayo kita bareng-bareng lewat crowdfunding rame-rame.co.id ini gitu. Oke, susah nggak sih caranya untuk join lah, bisa dibilang, untuk UMKM kah ataupun investor yang ingin menginvestasikan saham di rame-rame.co.id? Tidak. Kalau untuk investor itu tinggal daftar aja di platform kita, register, lengkapkan di sana. Nanti setiap ada produk usaha yang kita publish itu akan kita email. Jadi ada usaha ini nih, silakan dipelajari proposalnya di sana. Kalau kira-kira menarik, kira-kira kita bisa ikut berkontribusi memasarkan usaha tersebut yang ada di dekat lingkungan kita, ya ikut. Boleh ikut, tetapi kalau kira-kira tidak menarik, ya jangan ikut, tunggu proyek-proyek berikutnya gitu. Bebas memilih nanti kalau dari sisi investor. Kalau dari sisi teman-teman yang mempunyai usaha gini, syaratnya ya mungkin paling tidak brandnya sudah dikenal lah sama orang, sudah ada beberapa outlet paling tidak gitu. Bukan yang baru mencoba-coba gitu, karena kan takutnya ketika baru mencoba-coba nanti gagal, kasihan teman-teman yang mendanai gitu. Jadi saat ini udah berapa tahun nih bergerak rame-rame.co.id? Rame-rame itu baru launching ya hampir 2 tahun lah gitu, hampir 2 tahun gitu ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Itu udah berapa perusahaan nih yang bekerja sama dengan rame-rame.co.id? Saat ini sudah ada 5 project yang sudah kita danain. Ya, 5 project yang sudah kita danain dan 3 di antaranya itu adalah mulai dari saat pandemi bahkan. Jadi memang baru coba aja nih rame-rame.co.id, kayaknya menarik atau menjanjikan untuk membantu usaha dari perusahaan-perusahaan itu ya? Benar, bahkan yang 2 project yang kita danai
itu di saat pandemi itu ya sejauh ini lumayan bagus ininya kinerjanya gitu. Karena ya itu tadi karena proses crowdfunding ini jadi dimiliki oleh banyak orang, otomatis banyak orang juga akan membantu untuk memasarkan produk tersebut. Jadi ketika sales lagi drop, kita email teman-teman, ayo dong bantu, sales lagi drop, besoknya pasti akan bagus lagi gitu. Gitu manfaat dari dampaknya dari crowdfunding juga gitu ya. Nah, ada nggak sih visi dan misi dari ramerame.co.id nih? Oke, visi kita membuat lebih banyak usaha dan pengusaha. Oke. Simple sekali. Simple ya. Memang Membuat lebih banyak harus usaha begitu. dan pengusaha. Jadi ya teman-teman yang pengen mau belajar usaha ya belajarlah lewat rame-rame gitu. Oke. Nah, caranya untuk memulai usaha tadi kan udah dijelaskan juga. Nah, misalnya resiko yang didapatkan dari join di rame-rame itu pasti ada, apalagi kita ngomongin masalah duit. Benar. Rata-rata resikonya itu dari manakah dan gimana sih cara dari rame-rame untuk menanggulangi hal tersebut? Oke. Kalau kita bisa bicara usaha itu pasti ada risiko gitu. Yes, Tidak benar. mungkin zero risk gitu Yeah. ya. Nah, risiko-risiko ini kita antisipasi dengan yang pertama tentu yang saya sampaikan tadi, produknya harus sudah dikenal paling enggak. Gitu ya. Kemudian kita akan analisa juga bagaimana sih di outlet-outlet yang sebelumnya. Apakah berapa salesnya, kemudian kita akan buat proyeksi bisnis sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, berangkat dari itu kemungkinan risiko sudah menjadi kecil. Okay. Nah, kemudian kita perkecil lagi dengan dimiliki oleh banyak orang. Nah, contoh gini, ketika kita katakanlah ada Dunkin Donat di Tokumar. Yeah. Kita buka lagi satu Dunkin Donat di seberangnya deh, yang di dekat Kasihibu sana, dimiliki oleh crowdfunding. Kita bisa bayangkan Dunkin Donat mana yang akan lebih ramai? Yang ada crowdfunding, karena orangnya akan banyak yang milikin, dia akan narik teman-temannya untuk ke sana. Nah itu, jadi dengan crowdfunding kita bisa memenangkan persaingan usaha juga gitu. Jadi emang banyak sekali manfaat dari crowdfunding itu ya. Benar ya. Bisa disebutin nggak sih mungkin biar menarik perhatian dari sobat kreatif semua tentang crowdfunding? Mungkin masih ada yang masih belum terlalu mengenal apa itu crowdfunding gitu Kak. Ya, yang pertama tentu kita bisa mempunyai usaha dengan modal yang minim. Gitu ya, kita di ramerame.co.id kita bisa memulai satu slotnya itu 1 juta. Kemudian juga kita bisa artinya bisa melakukan kegiatan kita yang lain tanpa harus full untuk mengurus bisnis itu. Contohnya teman-teman mahasiswa masih bisa fokus belajar tanpa harus fokus di bisnisnya karena sudah ada yang ngurus. Ya, yang kemudian ya artinya memenangkan persaingan usaha tadi dengan dimiliki oleh banyak orang, otomatis juga yang akan mempromosikan daripada usaha itu akan banyak juga gitu. Oke, jadi passive income gitu ya. Benar ya. Jadi passive income itu diperlukan ya sebenarnya untuk sangat, semua ya, orang sangat. walaupun memang memiliki pekerjaan tetap, tapi Benar. kenapa sih kita perlu passive income? Ya, katanya dalam sebuah buku-buku itu kalau setiap individu itu minimum punya 3 income ya untuk bisa survive sampai di masa tua gitu lah kira-kira ya. Yang pertama itu adalah income ketika kita bekerja kan gitu ya. Ketika kita bekerja, entah itu di usaha sendiri sebagai direktur atau apa, artinya kita dapatkan gaji ya. Itulah earn income kita, income yang dibayarkan oleh apa yang kita kerjakan. Yang kemudian ada portfolio income. Nah, kalau itu mungkin kita gambarkan, kalau saya bicara Dunkin Donat tadi, kita membeli sahamnya Dunkin Donat di bursa saham. Nah, ketika dia naik atau turun, atau naik itu kita jual lagi, nah, di sana kita dapat capital gain, kenaikan daripada harga saham. Itu portfolio income. Yang terakhir adalah passive income yang saya ilustrasikan dengan Dunkin Donat tadi, bahwa kita membeli franchise-nya Dunkin Donat. Siapa yang mengelola Dunkin Donat lah yang akan menjalankan. Brandnya adalah Dunkin Donat, operasionalnya Dunkin Donat gitu. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak orang mampu membeli franchise donat dengan permodalan sendiri? Ya kan? Dananya cukup besar. Dananya cukup besar pasti.
Nah, ketika tidak mampu untuk sendiri, ya marilah bersama-sama lewat rame-rame.co.id. Gitu kira-kira. Namanya crowdfunding with rame-rame. Rame. Nah, dari tadi kita ngomongin masalah profit gitu ya. Ya, Susah nggak sih membagi, kan ini namanya aja rame-rame. benar. Yang punya rame-rame, Benar. hasilnya pun akan dibagi rame-rame. Benar. Susah nggak untuk membagi hasilnya itu? Enggak, karena kita perhitungkan ini sudah by system. Nanti Oke. di platform rame-rame ketika teman-teman sudah join di sana, itu akan ada dashboard daripada teman-teman kolaborator kita sebutnya. Di sana akan bisa memantau laporan penjualan harian. Kemudian teman-teman juga bisa pantau CCTV usahanya lewat dashboard tersebut. Kemudian ada juga laporan laba rugi bulanan. Oke. Ketika laporan laba rugi bulanan ini sudah ada, kemudian dicantumkan berapa labanya sebulan daripada outlet tersebut, sistem akan membagi nih. Kalau ada 100 slot yang memiliki, berarti nilai nominal itu akan dibagi per slot dikali dengan jumlah kepemilikan slot. Kira-kira seperti itu. Lama ataupun barunya yang join tuh berpengaruh nggak kira-kira? Oh gini, untuk join di gini, project akan kita mulai ketika nominalnya sudah kebutuhannya sudah terdanai semua. Oh gitu. Gitu. Nah, tidak ada orang lain ketika ini sudah terdanai dan jalan, nggak ada orang bisa masuk lagi. Oke, Gitu. jadi udah kelok di Sudah situ cloud aja. ya. Jadi pemiliknya udah sekian orang. Kalau mau masuk lagi tunggu project berikutnya gitu. Nah, untuk melakukan hal yang kayak gini tuh kan perlu wawasan ya. Benar. Nah, ada workshop nggak sih untuk misalnya join rame-rame, misalnya ada yang masih awam untuk tanam saham kayak gini, ada workshopnya Benar. sendiri atau kelas-kelas gimana? Saat ini belum ada kelas, tetapi kita adakan pertemuan semacam gathering dengan tim rame-rame gitu. Itu setiap hari Jumat, mulai jam 4 sampai jam 7 di Kopi 1 Denpasar. Oke. Ya. Mungkin teman-teman sobat Ya. kreatif semua misalnya yang tertarik untuk join dengan rame-rame.co.id bisa langsung kemana tadi Kak? Ke Kopi 1 Jalan Durian Denpasar ya. Oke. Boleh tanya-tanya di sana. Jadi akan pertanyaan apapun, input, saran atau kritikan bisa kita diskusikan di sana. Iya benar sekali, dan misalnya pun kalau misalnya masih belum sempat ke sana bisa cek juga websitenya di rame-rame.co.id. Benar ya, Dan benar. juga ada Instagramnya juga, nanti bisa dicek di mana Kak Instagramnya? Instagramnya @rame-ramein aja. Rame-ramein aja. Rame-ramein aja. Oke, namanya seru banget nih karena benar-benar kerjanya rame-rame, Rame. untung rame-rame, Betul. dan hasilnya juga dibagi rame-rame Benar, gitu. benar, ya. Dan hasilnya juga adil gitu kan. Iya, benar. Semua serba fair. Nah, dalam menekuni bisnis nih pasti ada aja pengalaman menarik yang Kak Bayu alami. Udah 20 tahun ya berbisnis. Hampir ya. Hampir ya. Oh, dari 20 tahun 20 maksudnya. tahun ya. Dari umur 20 tahun sudah memulai bisnis, pasti ada aja hal-hal menarik yang Kak Bayu alami nih. Bisa diceritain nggak hal yang paling menarik atau yang paling berkesan yang pernah dialami? Oke, salah satu usaha saya itu di retail pakaian. Retail pakaian gitu. Dengan target market adalah tourism, pariwisata. Nah, saya ada beberapa toko sudah jalan, kemudian saya pengen membuka satu toko di daerah Ubud sana gitu ya, Ubud sana. Datanglah saya ke Ubud, ada toko 01 dengan harga yang lumayan waktu itu ya lumayan besar lah gitu, karena memang di areal Monkey Forest sana harganya 250 juta per tahun gitu. Yang namanya pengusaha kan pasti pengen negosiasi ya, pasti ada negosiasi karena minimumnya 5 tahun waktu itu gitu. Jadi 250 minimum sudah 1M lebih gitu. Nah, kalau kita habiskan untuk sewa toko, jangan-jangan barang kita nggak punya nantinya kan gitu. Namanya UMKM ya kan gitu ya. Jadi pemodal semua terbatas. Negolah saya sama ibunya. Bu, boleh nggak saya bayar setahun dulu, kemudian di bulan ketiga saya bayar lagi setahun. Kalau saya bayar sisanya gitu. Kalau saya tidak mampu membayar di bulan ketiga, 7 bulan ini punya ibu deh, saya tutup toko. Nah gitulah, berusaha untuk nego karena pengen tes market juga kan, takutnya laku atau enggak gitu. Nah, harapannya sih ibunya iya gitu kan gitu. Lalu jawabannya
Pak, kalau belum punya uang nabung dulu katanya. Nah, dari ini karakter ibu-ibu yang di Ubud gitu, yang punya toko mungkin di Monkey Forest 10 toko banyak, gitu. Jadi sudah ndak apa, Iya, sudah aku kalau kamu nggak punya negosiasi aku, sudah gitu. ndak bisa gitu. Nah, jadi berangkat dari sana saya punya pemikiran kalau teman-teman mau urun dana di usaha ini saya rasa akan bagus gitu. Cuman bagaimana mengumpulkan orang-orang untuk mau urun dana ketika kita nggak tahu siapa yang harus kita tuju, apakah mereka sepaham dengan bisnis kita, kan gitu ya. Nah, makanya itu salah satu juga pemicu adanya rame-rame.co.id gitu ya. Oke, Gitu jadi kira-kira. berawal dari Disuruh ibu-ibu nabung dulu saya. Bagaimana ya kira-kira kabar ibu itu sekarang? Saya rasa tokonya tutup juga sekarang pariwisata. Iya, kemarin sempat sepi di area Benar, Monkey Forest benar, kan juga. benar ya. Nah, Kak Bayu nih aktif banget ya juga dalam apa namanya, dalam berbisnis, terus juga penghargaan yang diraih itu juga banyak banget. Ini seperti yang saya baca di CV itu pernah mendapat penghargaan sebagai wirausaha muda mandiri dari Bank Mandiri pada tahun 2009. Benar. Terus tahun 2017 juga mendapatkan penghargaan dari majalah Money and I Awards. Ya. Oke, jadi bisa dibagi nggak sih tips yang bisa di-sharing untuk teman-teman kita yang baru belajar di dunia bisnis? Apalagi Kak Bayu juga aktif di HIPMI kan? Ya. Jadi bisa di-sharing gimana sih tips and trick untuk memulai bisnis apalagi di era pandemi seperti ini? Ya, kita harus tetap optimis ketika dalam situasi seperti apapun, itu pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang gitu. Saya yakin juga di pandemi ini mungkin lagi ada yang down, tapi lagi ada yang bahkan growth-nya cukup bagus gitu. Nah, jadi untuk teman-teman ketika ada ide, ada apa ya, laksanakan aja, maksimalkan, fokuskan semua tenaga, pikiran pada bisnis tersebut. Dalam kondisi apapun saya rasa pasti akan ada jalan keluar gitu ya. Ketika kita fokus ya. Jadi apapun idenya lakuin aja dulu, ya. nanti benefitnya kita lihat ke depannya Benar, bagaimana. Karena ya. belum tentu usaha yang didirikan sekarang akan langsung up gitu Ya, ya, langsung benar. sukses Ya. pada hari yang sama gitu. Berfokuslah pada karya bukan pada uang gitu. Jadi ketika kita melakukan usaha itu, ketika melakukan bisnis, sebutlah itu sebagai karya. Ketika itu jadi, itu adalah karya kita, artinya bukan tempat untuk mencari uang saja, tetapi ketika uangnya tidak maksimal sesuai yang kita harapkan, paling tidak kita melihat, oh karya kita diminati lah oleh masyarakat, dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu akan kepuasannya akan ada kepuasan tersendiri di sana Ya, gitu. benar juga sih itu. Nah, terus Kak Bayu juga tahun 2018 mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia itu melalui Australia Awards untuk bisnis program di Queensland University Benar. of Technology Brisbane, Australia. Gimana sih rasanya kuliah di luar negeri gitu? Mungkin bisa berbagi juga untuk teman-teman sobat kreatif di rumah mungkin yang belum sempat kuliah sampai hingga ke luar negeri, pasti beda kan pembelajaran di luar dan di sini gitu. Ya, benar. Yang sangat bermanfaat itu menurut saya, kebetulan saya bersyukurnya dapat kesempatan karena beasiswa ya. Tapi mungkin teman-teman sudah ada juga yang keluar negeri dengan biaya sendiri segala macam. Yang menjadi ini adalah bagaimana ketika orang, karena saya fokusnya di bisnis, bagaimana mereka serius untuk mengelola bisnis gitu. Tidak fokus, tidak main-main, dan semua energinya disurahkan kepada bisnis tersebut. Ketika mereka libur 3 bulan gitu. Jadi tapi sisanya itu mereka kerja terus, mereka fokus pada bisnisnya. Itu yang mungkin membuat mereka lebih di depan daripada kita gitu ya. Jadi emang hard worker benar, gitu benar ya. Untuk seperti itu benar, ya. Benar. Itu sih pengalaman yang bisa saya sampaikan di sini ya. Karena memang luar biasa sekali effort mereka di ketika mereka melakukan bisnis. Kalau misalnya dia mengeluh pasti capek. Ya apapun Ya, yang akan dikerjakan benar. pasti ada perasaan capek gitu. Tapi kalau dengan hasil yang didapatkan kemudian hari ya, mungkin hasil itu tidak hanya semata-mata berupa penghasilan atau uang, tapi juga prestis yang didapat ketika barang atau produk yang kita jual diterima masyarakat. Itu juga ada prestis kepuasan tersendiri. Ya, benar sekali. Dan di era pandemi ini banyak sekali usaha-usaha yang terdampak nih Kak. Dari kacamata seorang pebisnis, entrepreneur,
tentunya jadi tantangan besar bagi pemilik usaha. Gimana sih pendapat Kak Bayu tentang hal tersebut dan caranya menghadapi tantangan di era pandemi ini? Oke, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa saya ada beberapa usaha di pariwisata juga. Tentu sekarang berdampak juga kan gitu ya. Sangat. Syukurnya saya punya usaha di tempat yang lain sehingga bisa menopang. Jadi dari pembelajaran ini bahwa jangan pernah menaruh satu telur dalam satu keranjang gitu ya. Oke. Setelah keranjangnya juga terpisah, kalau keranjang ini saya ilustrasikan usaha, oke. Mungkin ada di restoran, mungkin ada di retail gitu. Kemudian setelah keranjangnya kita pisah, kita juga ketika pengangkutannya harus juga dipisahkan, jangan dalam satu pick up. Nah, satu pick up itu saya ilustrasikan sebagai industrinya. Nah, contoh, ada banyak teman-teman yang keranjangnya sudah dipisah, dia buka restoran, dia buka retail, tetapi mobilnya masih satu, pariwisata. Nah, ketika pariwisata jatuh, habis juga semua gitu. Jadi, diferensiasi menjadi penting, diversifikasi menjadi penting, bedakan keranjangnya dan juga bedakan industrinya gitu. Nah, kalau prinsip yang kakak pegang dalam kehidupan kakak tuh apa sih? Mungkin dalam dunia usaha juga iya, di kehidupan kakak juga iya. Kejujuran ya. Okay. Lakukan apapun itu dengan jujur. Ujung-ujungnya kita pasti akan bisa survive lebih panjang gitu. Gitu, kejujuran. Ya. Benar. Nah, prinsip dari owner rame-rame aja udah jujur gitu ya. Jadi pasti jangan takut juga untuk join di rame-rame, dan saya juga sempat baca sedikit itu legalitasnya udah aman ya untuk rame-rame.co.id. Iya, sebagian legalitas sudah, tapi kita sekarang lagi proses ke OJK. Oke, jadi udah nggak usah ragu untuk join lah intinya di rame-rame, apalagi yang pengen nih berusaha tapi nggak pengen buka usaha gitu. Ya kan, jadi kenapa nggak mengalokasikan dana yang dipunya untuk modelannya menjadi investor kecil-kecilan dengan rame-rame yang dilakukan secara rame-rame gitu. Nah, misalnya nih pesan-pesan kakak terhadap generasi milenial sekarang yang kayak sekarang masa pandemi semua pada berjualan, baik itu kecil-kecilan, mau jual makanan ataupun membuka usaha baru, itu gimana sih caranya supaya ya nggak angin-anginan lah modelannya? Karena sering kan misalnya dia kayak awal-awal aku mau buka usaha nih, tapi pas di awal ternyata tidak sesuai harapannya, jadi kendor harapannya gitu. Gimana tuh pendapat kakak tentang itu? Itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau memang kita fokusnya pengen di usaha, ya seperti yang saya tadi, curahkan semua tenaga pikiran pada usaha tersebut. Pasti akan ada jalan. Walaupun sekarang kita tidak menemukan, tetapi ketika pikiran kita fokus, akan menemukan saja jalan yang lain ketika jalan yang kita tadi gagal gitu. Jadi fokus sih intinya. Fokus dan tetap berkarya gitu. Benar, jangan selalu di zona nyaman. Benar, gitu. Ya setuju. Atau jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan keadaan ya. Jangan menyalahkan keadaan. Nah, apalagi di masa kayak gini, makin susah nggak sih sebenarnya untuk membuka usaha, atau malah semakin gampang menurut kakak sebagai pebisnis? Dalam hal tertentu justru semakin gampang. Contohnya sekarang untuk mencari SDM jauh lebih mudah. Lebih mudah karena kan banyak nih SDM yang bagus lagi dirumahkan segala macam. Ketika kita mencari SDM sekarang, ya kesempatan yang bagus untuk mendapatkan SDM yang bagus gitu. Jadi ada plus minusnya, mendapatkan SDM yang bagus di tengah pandemi seperti ini dan diberikan pekerjaan yang setidaknya menjanjikan juga. Benar ya. Oke, luar biasa sekali. Dari tadi kita udah dengar banyak banget dari Kak Bayu Susila. Nah, mungkin sekarang kita mau tanya sedikit tentang pendapat kakak terkait dengan Denpasar Festival yang diadakan secara virtual nih. Pendapat kakak, ini kan pertama kali ya Denpasar Festival diadakan secara virtual. Gimana nih menurut kakak? Ya, ini terobosan yang luar biasa sekali dari Denpasar Festival ya. Tentunya dengan tim Backcraft-nya ini sangat luar biasa sekali. Ya, inilah salah satu bukti bahwa
teman-teman Denpasar ini sangat kreatif sekali ketika situasi seperti ini. Mereka tidak menyalahkan kondisi gitu, mereka tetap berkarya dengan adjustment diri terhadap kondisi yang terjadi gitu ya. Ini mungkin salah satu bentuk daripada kreativitas kita dan untuk terus bisa berkarya walaupun apapun kondisinya gitu. Iya benar sekali, apalagi juga membantu mulai dari pertunjukan, terus juga UMKM diwadahi melalui platform Denpasar.Creative.id tersebut. Terus jadinya circle yang dicapai itu nggak cuma itu aja. Kalau dulu kita cuma berfokus di Jalan Gajah Mada saja, sekarang bisa sampai ke pelosok manapun. Iya, bahkan gitu orang kabupaten luar juga, bahkan luar pulau pun bisa akhirnya terjangkau gitu. Nah, jadi juga membantu juga kan sebenarnya untuk UMKM yang misalnya terdaftar di denfast.creative.id. Dan terakhir nih, kakak ke Dharma Negara Alaya udah sering dong pastinya ya. Lumayan sebagai sering. anak HIPMI pasti rajin banget. lumayan sering. Pendapat kakak tentang gedung ini nih? Karena udah sering di sini pasti udah tahu beberapa ruangan di sini pastinya. Ya, ini gedung yang mewadahi kreativitas untuk teman-teman warga Kota Denpasar. Kita sangat berterima kasih sekali dengan adanya gedung ini. Bahkan saya sendiri sering menggunakan gedung ini untuk kita meeting dengan tim yang lebih besar gitu, karena kantor kita masih kecil ketika ini. Jadi fasilitasnya sudah ada, sudah disediakan oleh Kota Denpasar, tinggal bagaimana kita memanfaatkan untuk terus berkarya dan berkreativitas gitu. Iya, jadi sudah disediakan wadah. Benar. Apalagi gratis ya, karena masih banyak yang belum tahu gedung Dharma Negara Alaya itu gedung apa sebenarnya, gedung pemerintahan banget kayaknya. Padahal sebenarnya di sini tuh lebih lebih menggiatkan untuk penggiat kreatif seperti kakak ini juga para startup misalnya mau mulai usaha gitu bisa berkumpul di sini. Terus kita di sini juga banyak ada ruangan-ruangan yang mendukung kegiatan dari sobat kreatif di rumah sepertinya. Dan saya rasa kita ngomongnya udah banyak banget, ngulik-ngulik tentang Kak Bayu Susila juga udah banyak banget. Terima kasih banyak waktunya kakak udah hadir di acara Art and Creative Talk di Denpasar Festival 2020. Terakhir nih, saya mau minta selfie, boleh nggak? Wah, boleh sekali. Oke, kita tutup dengan selfie. Oke. Aduh, saya grogi nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Ayu, udah hadir di sini di tengah-tengah kita dan bersedia untuk dikulik-kulik bareng tim Art and Creative Talk. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, mungkin tentunya di acara-acara HIPMI lainnya atau Asita mungkin mau buat acara di sini silakan, dan rame-rame pastinya mau meeting di sini. Kita silakan banget. Terima kasih. Baik, sobat kreatif Kota Denpasar, tadi kita sudah mulai bersama kehidupan dan juga rame-rame.co.id. Jadi untuk teman-teman sekali lagi buat yang belum nonton Denfest, saya silakan untuk nonton di denfast.creative.id.